Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini Pak Samsul akan buat video yaitu tentang masalah-masalah etika terapan. Jadi etika terapan ini merupakan sebuah etika yang sudah sangat khusus atau spesial atau juga kontroversial. Ini adalah tantangan bagi kita di zaman kita yang sudah modern. Jadi etika terapan ini merupakan sebuah etika yang langka, artinya sebuah perkembangan teknologi yang mempengaruhi. Jadi nanti kita ulas ya, apa sesungguhnya yang disebut dengan etika terapan. Jadi antaranya menurut Hasan dalam bukunya tahun 2019 menyatakan bahwasanya etika terapan itu adalah sebuah ilmu filsafat yang berusaha menerapkan teori etika ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga disebutkan bahwa etika terapan ini sifatnya praktis, yaitu memperlihatkan dari sisi kegunaan sebagai ilmu praktis, melibatkan ilmu-ilmu yang lain kaitannya prinsip baik atau buruk. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwasanya etika terapan ini sebuah etika yang berkaitan dengan jawabannya hal-hal yang baru yang muncul di tengah masyarakat. Nah, mengapa disebut etika normatif? Karena memang etika terapan ini mengkaji tentang apa yang harus dirumuskan secara rasional dengan prinsip etis dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi kita akan mencoba menjelaskan sebuah etika terapan. Jadi kalau kita melihat kata-kata kalimat terapan, sebenarnya ini tidak asing lagi. Sejak zaman dulu itu sudah ada istilah itu, hanya kita memaknai aja yang kurang dipahami secara luas. Jadi memaknai sebuah kalimat itu memang muncul ketika itu di era zamannya. Ada sekalian yang berbahagia. Jadi kenapa ada yang disebut sebuah etika terapan? Jadi etika terapan itu muncul ketika ada hal-hal baru yang kontroversial atau khusus atau spesial muncul di tengah masyarakat. Apa yang mempengaruhi etika terapan ini? Jadi yang mempengaruhi etika terapan adalah yang pertama adalah teknologi. Jadi teknologi itu sangat mempengaruhi, baik itu teknologi elektronika, teknologi ilmuwan, kedokteran, dan nuklir, dan teknologi yang lainnya. Karena apa? Ketika seorang peneliti, seorang ilmuwan membuat uji coba, nah terkadang uji coba ini berkaitan dengan agama. Jadi coba kita lihat sebuah teknologi yang kontroversial, yang membutuhkan hal-hal pengesahan. Jadi etika terapan ini adalah merupakan etika yang sesuatu yang akan dimasukkan dalam suatu etika umum ya, dengan diperdebatkan di antara publik. Jadi ini mungkin video kali ini agak panjang karena memang pengertiannya luas.
Jadi etika terapan itu terkadang sangat bertentangan dengan kodrat manusia. Nah, tadi saya sampaikan bahwa teknologi ilmuwan itu atau teknologi sangat mempengaruhi. Contoh begini, ketika sebuah ilmuwan kedokteran ya, jadi kedokteran itu membuat sebuah uji coba, terkadang ini juga muncul yang berkaitan dengan kode etik agama. Contohnya, ketika ada seorang Skotlandia, ya Skotlandia ini tahun 2002 itu mereka bisa mengkloning sebuah hewan dengan genetik yang sama, artinya membuat sebuah uji coba, yaitu koreksi, tadi Skotlandia itu tahun 97. Jadi tahun 97 itu ada seorang ilmuwan dari Skotlandia namanya Keith Campbell. Itu dia bisa membuat sebuah atau istilah cloning. Mungkin adik-adik waktu itu belum lahir ya, tapi perkembangan ini juga akan muncul terus. Karena apa? Sebuah ilmuwan yang bisa menciptakan sebuah genetik yang sama yang diuji coba kepada hewan. Nah, ketika itu dia membuat uji coba dan sampai sekarang, dan itu berhasil. Nah, muncullah kontroversial akan membuat mengkloning sebuah manusia, kemudian diperdebatkan di publik, maka itu juga dilarang. Akhirnya tidak jadi. Jadi seandainya ketika itu diperdebatkan di publik ada cloning manusia, kemungkinan manusia bisa regenerasi, artinya ketika yang satunya mati maka yang satunya tumbuh dengan orang sama karena kecanggihan sebuah ilmu ya, teknologi, sehingga itu bertentangan dengan agama. Tadi saya sampaikan bahwa etika terapan ini tantangan bagi zaman kita. Akan ada hal-hal baru yang muncul yang diperdebatkan di publik. Jadi contoh lagi, sekarang yang sangat kontroversial sebuah etika yang masih diperdebatkan, terutama di kalangan Asia atau Indonesia, itu tidak bisa LGBT ya, yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini adalah hal-hal yang baru ya, yang diperdebatkan. Sebenarnya secara sembunyi-sembunyi ini sudah ada, namun tidak ada norma hukumnya, sehingga di negara-negara barat ini dianggap biasa ya, padahal ini bertentangan dengan agama. Di negara kita Indonesia, LGBT ini tidak bisa disahkan karena ini bertentangan dengan adat atau agama kita, sehingga ini juga pernah diisukan akan disahkan menjadi undang-undang. Nah, ini juga termasuk perkembangan sebuah etika terapan yang sengaja dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada lagi perkembangan yang selalu diperdebatkan sesuai dengan coba di negara-negara yang sudah modern. Itu ada yang disebut sebuah istilah ya, praktek eutanasia. Eutanasia ini merupakan bunuh diri atau orang yang minta mati. Nah, ini hal-hal seperti ini yang pertama melegalkan orang minta mati disetujui oleh pemerintah adalah negara Swiss. Ya, Swiss itu tahun 1942 itu sudah melegalkan seperti itu. Nah, seperti itu adalah bertentangan dengan kodrat manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah ya, itu antara mati itu sudah dikodrat, lahir dan mati sudah dikodrat, termasuk yang lainnya, kodrat yang lainnya. Nah, ini
hal ini diperdebatkan ke publik bahwa orang minta mati itulah hak pribadi. Nah, sehingga pemerintah harus menjembataninya, membuat sebuah produk hukum yang melegalkan untuk seorang dokter itu melaksanakan eksekusinya berdasarkan permintaan daripada si manusia tersebut. Nah, contoh hal itu yang pertama di Swiss. Di Swiss itu ketika ada orang minta mati, maka mereka akan melegalkan. Nah, tetapi di negara lain seperti negara Belanda, Prancis, Amerika, Jerman, ya, Belgia, itu masih yang bersifat ketika orang itu sakit tidak bisa disembuhkan dan itu tidak disembuhkan, atau mereka daripada mengalami kesakitan terus-menerus karena akibat penyakit itu masih dilegalkan asal itu permintaan daripada si pasien. Itu masih dibatasi. Kalau di negara ada yang dari usia 12 tahun, tetapi ketika 12 tahun itu sakit dan tidak bisa minta dimatikan, maka mereka tetap tanggung jawab adalah orang tua. Jadi hal-hal semacam itu adalah termasuk etika terapan yang sesuai dengan zamannya dan sifatnya itu adalah sangat kontroversial atau spesial yang sengaja akan dimasukkan dalam etika umum yang dalam sehari-hari kita. Jadi artinya ketika kita itu memahami sebuah hal-hal baru, termasuk kalau di negara kita, ya, kalau dulu itu kita adanya undang-undang IT yang perlu didebatkan. Jadi ketika kita menulis di sebuah media dan itu sifatnya menghina orang, kalau dulu belum bisa dipraktekkan hukumnya. Tetapi setelah undang-undang IT yang diperdebatkan sangat lama dan setelah muncul, maka janganlah mudah menulis atau menghina orang atau memfitnah orang melalui media. Ini ada pasal norma hukumnya, sehingga hati-hati adik-adik sekalian ya, jangan mudah terpancing dengan emosi kemudian menulis di media dengan mengucapkan dengan kalimat itu adalah secara hukumnya adalah sama. Nah, apa sekarang kesimpulannya tentang etika terapan ini kepada zaman kita, ya, zaman kita. Tadi saya sampaikan bahwa ini muncul karena akibat dari sebuah teknologi. Nah, seperti di nuklir. Nah, ini nuklir di negara kita masih diperdebatkan, ya. Kemudian ada hal-hal yang tadi saya sampaikan tentang sebuah karya-karya ilmiah yang sangat kontroversial itu, yang masih sembunyi-sembunyi, yang masih belum dipublikasikan itu masih banyak. Jadi masih banyak, ini masih mereka berkarya, tetapi kalau sifatnya itu bertentangan dengan etika umum, maka biasanya masih disembunyikan. Dan ketika sudah menjadi ranah umum, maka biasanya itu diuji cobakan ke publik. Nah, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bahwa etika terapan ini akan mengikuti zamannya, ya, berdasarkan teknologi hal baru dan selalu kontroversial, ya. Kemudian etika terapan ini selalu datang dan selalu datang sesuai dengan zamannya. Tidak tahu nanti tahun berapa apa yang muncul sebuah etika, hal-hal baru yang itu sifatnya tabu tetapi dilegalkan melalui undang-undang. Jadi yang tadi saya sampaikan di antaranya adalah setiap sebuah etika terapan selalu diujikan ke publik, kemudian mendapatkan sebuah tanggapan. Ketika publik itu menyetujui, maka itu menjadi kebijakan umum dan disahkan, dilegalkan melalui penguasa atau regulasi.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian memahami bahwa yang disebut etika terapan ini adalah etika, ya, ini yang bahasa yang sangat sederhana. Ada sebuah perilaku manusia yang tidak umum, ya, tidak umum diumumkan, nah, menjadi legal. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.